Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita semua menyadari bahwa keberkahan hidup seringkali bergantung pada hubungan kita dengan orang tua, terutama ibu. Dalam perjalanan kehidupan ini, kita terkadang melontarkan kata-kata yang mungkin tanpa sadar dapat melukai hati mereka. Setiap ucapan yang keluar dari mulut kita memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan, terutama ketika ditujukan kepada sosok yang telah berjuang untuk kita. Dalam tradisi dan spiritualitas Islam, pentingnya menjaga lisan dan memperhatikan perasaan orang tua adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Inilah 10 kata-kata anak kepada ibunya yang menghambat rejeki. Semarah apapun, jangan ucapkan kata ini. Pertama, berbakti kepada orang tua adalah salah satu prinsip dasar dalam ajaran Islam. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada orang tua memiliki kedudukan yang tinggi, setara dengan ibadah kepada Allah. Selain itu, Allah juga mengingatkan dalam Surat Luqman, "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya." Quran Surat Luqman ayat 14. Dalam tradisi Islam, menyakiti hati orang tua dianggap sebagai salah satu dosa besar. Hal ini juga ditegaskan dalam sebuah hadits yang menyatakan, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Hadits riwayat Ahmad. Dari sini, kita bisa memahami bahwa ridho Allah sangat bergantung pada keridoan orang tua. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan bahwa hak orang tua adalah hak yang paling besar setelah hak Allah. Beliau menyatakan bahwa setiap anak wajib menghormati dan menghargai orang tua. Ini bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga spiritual yang mendatangkan berkah dalam hidup. Dalam konteks ini, segala perkataan yang menyakitkan hati orang tua menjadi penghalang bagi rezeki. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kata-kata mereka dapat berdampak besar pada kehidupan spiritual dan material. Hal ini membuktikan bahwa komunikasi yang baik dengan orang tua adalah kunci dari keberkahan hidup. Dengan berbakti, kita tidak hanya mendapatkan cinta dan dukungan, tetapi juga doa dari mereka. Doa orang tua memiliki kekuatan luar biasa dalam membuka pintu rezeki. Ketika kita mengungkapkan cinta dan penghargaan kepada orang tua, energi positif akan mengalir ke dalam hidup kita. Sebaliknya, kata-kata negatif seperti "aku benci padamu" bisa mengakibatkan penutupan pintu rezeki. Dalam perspektif spiritual, kata-kata tersebut membawa getaran negatif yang akan berbalik pada diri kita. Oleh karena itu, penting untuk menjaga lisan dan hati kita ketika berbicara dengan orang tua. Dalam setiap tindakan kita terhadap mereka, harus senantiasa tercermin rasa hormat dan cinta yang tulus. Kedua, ungkapan "aku benci padamu" adalah salah satu kata yang sangat berbahaya jika diucapkan kepada ibu. Dalam Al-Quran, Allah memperingatkan kita, "Dan janganlah kamu berkata kepada mereka, orang tua, perkataan, dan janganlah kamu membentak mereka." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga lisan kita ketika berhadapan dengan orang tua. Kata-kata yang menyakitkan bisa merusak hubungan dan mendatangkan dosa. Hadits yang menyebutkan, keridoan Allah tergantung pada keridoan orang tua dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Hadits riwayat Tirmidzi mengingatkan kita akan hal ini. Sungguh, menyakiti hati orang tua adalah tindakan yang bisa mendatangkan murka Allah. Kita perlu memahami bahwa setiap kata yang kita ucapkan membawa dampak, baik secara spiritual maupun fisik. Jika kita mengucapkan kata-kata negatif,
kita sedang mengundang masalah dalam kehidupan kita. Ini bisa menjadikan rezeki kita seret dan penuh dengan kesulitan. Dalam tradisi Sufi, pengakuan atas kesalahan dan permohonan maaf kepada orang tua adalah bagian penting dari spiritualitas. Sufi mengajarkan bahwa hubungan baik dengan orang tua membawa kedamaian jiwa dan ketentraman hidup. Bahkan, ada yang percaya bahwa ungkapan cinta kepada orang tua dapat menarik berkah dan kebaikan dari alam semesta. Ketika kita mengungkapkan kebencian, kita tidak hanya menyakiti mereka, tetapi juga diri kita sendiri. Kata-kata tersebut menciptakan jarak yang besar antara kita dan keberkahan yang seharusnya kita terima. Dalam setiap pertengkaran atau perbedaan pendapat, penting untuk mengingat siapa yang telah membesarkan kita. Rasa syukur harus lebih mendominasi pikiran dan perkataan kita. Dalam psikologi, menyakiti orang tua dapat mengakibatkan perasaan bersalah yang mendalam di kemudian hari. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menahan diri dari ungkapan-ungkapan yang merugikan. Sebagai gantinya, mari kita berfokus pada hal-hal positif dan ungkapkan rasa terima kasih. Dalam melakukan ini, kita tidak hanya menjaga hubungan kita, tetapi juga membuka jalan bagi rezeki yang lebih luas. Ketiga, ungkapan, "Aku tidak butuh kamu lagi," adalah sebuah pernyataan yang sangat menyakitkan bagi orang tua. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan, "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya." Quran Surat Luqman ayat 14. Kalimat ini mencerminkan ketidakpedulian yang dalam terhadap pengorbanan dan cinta orang tua. Hadits menyatakan, barang siapa yang memutuskan silaturahmi, maka dia tidak akan masuk surga. Hadits riwayat Bukhari. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan dengan orang tua harus dijaga, tidak peduli seberapa besar masalah yang ada. Kata-kata tersebut dapat merusak ikatan yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Penolakan terhadap orang tua bukan hanya menyakiti mereka, tetapi juga diri kita sendiri. Ketika kita mengucapkan kalimat itu, kita menutup diri dari doa dan kasih sayang yang bisa mengalir kepada kita. Dalam pandangan Sufi, hubungan dengan orang tua adalah cerminan hubungan kita dengan Tuhan. Memutuskan hubungan dengan orang tua bisa mengakibatkan masalah dalam spiritualitas dan kehidupan kita. Ibn Hajar dalam Fathul Bari menyatakan bahwa memutus hubungan dengan orang tua dapat menutup pintu rezeki. Ini menunjukkan bahwa banyaknya berkat dalam hidup kita sangat tergantung pada hubungan kita dengan orang tua. Dalam konteks sosial, kita perlu menyadari bahwa orang tua adalah pilar utama dalam kehidupan keluarga. Mengucapkan kata-kata yang menyakitkan dapat menciptakan trauma emosional yang berkepanjangan. Kita harus memahami bahwa perasaan tidak butuh adalah egois dan bisa menghancurkan keharmonisan keluarga. Penting untuk berkomunikasi dengan baik dan mencoba memahami sudut pandang orang tua. Di dalam Islam, menjaga hubungan baik dengan orang tua adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berdoa dan memohon ampun kepada orang tua bisa menjadi kunci untuk membuka pintu rezeki. Oleh karena itu, hindarilah kata-kata yang merugikan dan pilihlah untuk bersikap penuh kasih. Dengan cara ini, kita tidak hanya menjaga keharmonisan, tetapi juga menarik berkah ke dalam hidup kita. Keempat, kalimat, "Kenapa kau melahirkan aku?" adalah ungkapan yang bisa sangat menyakitkan bagi ibu. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa." Quran Surat Al-Isra ayat 11. Kalimat ini menunjukkan ketidaksyukuran terhadap nikmat kehidupan yang telah diberikan oleh Allah. Setiap orang tua pasti berjuang keras untuk melahirkan dan membesarkan anak-anak mereka. Hadits juga mengingatkan kita, sungguh, orang yang berbakti kepada orang tuanya adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Hadits riwayat Tirmidzi. Ini menunjukkan bahwa hubungan baik dengan orang tua akan mendekatkan kita pada Allah dan keberkahan. Dalam ajaran Sufi, memahami bahwa orang tua adalah anugerah merupakan langkah penting dalam spiritualitas. Ketika kita mempertanyakan keberadaan kita sebenarnya sedang mempertanyakan kasih sayang dan pengorbanan mereka. Ungkapan tersebut bisa menciptakan luka yang mendalam dalam hati orang tua. Dalam perspektif psikologi, pernyataan ini bisa menimbulkan dampak negatif pada kesehatan mental orang tua. Sementara itu,
Anak yang mengucapkan kalimat ini berpotensi kehilangan banyak berkah. Rumi menyatakan bahwa cinta kepada ibu adalah refleksi dari cinta kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa mengungkapkan ketidakpuasan dapat merusak ikatan spiritual. Dalam tradisi Islam, penting untuk mengekspresikan rasa syukur kepada orang tua. Rasa syukur ini akan mendatangkan energi positif dan membuka pintu rezeki. Mengucapkan kata-kata negatif akan menghalangi doa dan harapan kita. Oleh karena itu, kita perlu menahan diri dari ungkapan yang menyakitkan dan berfokus pada hal positif. Meminta maaf dan mengungkapkan rasa terima kasih adalah langkah yang bijak. Dalam proses ini, kita bisa mendekatkan diri dengan orang tua dan dengan Allah. Dengan menjaga lisan dan hati, kita akan menemukan kedamaian dan berkah dalam hidup kita. Kelima, ungkapan "kau tidak berguna" adalah serangan langsung yang dapat menghancurkan hati seorang ibu. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah selain Allah dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Kalimat ini menampilkan ketidakpedulian terhadap segala pengorbanan yang telah dilakukan oleh orang tua. Hadits yang mengatakan, "Sungguh Allah melaknat orang yang durhaka kepada orang tuanya." Hadits riwayat Bukhari memperkuat bahwa durhaka membawa murka Allah. Kita harus menyadari bahwa tidak ada orang tua yang ingin menjadi beban bagi anak-anak mereka. Ungkapan ini dapat menimbulkan rasa putus asa dan kesedihan yang mendalam dalam hati orang tua. Dalam pandangan Sufi, menganggap orang tua tidak berguna adalah bentuk ketidaksyukuran yang parah. Ibn Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa memutus hubungan dengan orang tua dapat menutup pintu rezeki. Ini menunjukkan bahwa hubungan baik dengan orang tua sangat berpengaruh terhadap keberkahan hidup. Kita perlu menghargai segala usaha dan doa orang tua yang telah mendidik kita. Dalam kehidupan, setiap kata yang kita ucapkan memiliki getaran yang akan berbalik kepada kita. Ketika kita mengungkapkan kata-kata negatif, kita sedang menarik energi negatif ke dalam hidup kita. Sementara itu, berdoa dan berbicara dengan penuh kasih kepada orang tua dapat mendatangkan berkah. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan positif dengan orang tua berkontribusi pada kesehatan mental yang baik. Dengan mengungkapkan rasa syukur, kita bisa membuka jalan bagi rezeki yang lebih luas. Menghargai orang tua juga merupakan bentuk penghormatan kepada tradisi dan nilai-nilai keluarga. Setiap kali kita merasa kesal, penting untuk mengingat kembali semua pengorbanan mereka. Ketika kita mengungkapkan cinta dan penghargaan, kita menguatkan ikatan emosional dan spiritual. Oleh karena itu, kita harus memilih kata-kata dengan bijak dan menghindari pernyataan yang menyakiti. Dengan menjaga hubungan baik dengan orang tua, kita akan mendapatkan keberkahan dan rezeki dalam hidup. Keenam, ungkapan "kau tidak pernah mengerti aku" adalah bentuk penolakan yang bisa menyakiti hati orang tua. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Maka berbuat baiklah kepada ibu bapakmu dan janganlah berkata kepada mereka perkataan, 'Ah'." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ini menunjukkan bahwa bahkan kata "ah" pun bisa dianggap sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap orang tua. Hadits yang menyatakan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang memutus silaturahmi. Hadits riwayat Muslim mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga hubungan. Ketika kita merasa orang tua tidak memahami kita, mungkin kita belum berusaha untuk berkomunikasi dengan baik. Seringkali, pemahaman itu datang dari dialog yang terbuka dan penuh kasih. Dalam tradisi Sufi, hubungan yang baik dengan orang tua adalah refleksi dari hubungan kita dengan Allah. Memutuskan untuk menjauh dari mereka hanya akan menutup pintu berkah dalam hidup kita. Ibn Hajar menjelaskan bahwa setiap anak yang mengabaikan hak orang tua akan terhalang dari rezeki. Ketidakpahaman ini bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik, bukan dengan mengucapkan kata-kata negatif. Rumi mengajarkan bahwa cinta kepada ibu adalah refleksi dari cinta kepada Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa cinta dan pengertian harus dibangun dari dua arah. Ketika kita mengungkapkan ketidakpuasan, kita seharusnya mengingat pengorbanan mereka. Setiap kata yang keluar dari mulut kita memiliki kekuatan untuk membangun atau menghancurkan. Oleh karena itu, penting untuk memilih kata-kata yang positif dan membangun hubungan. Menciptakan suasana yang harmonis adalah tanggung jawab kita sebagai anak.
Dalam psikologi, komunikasi yang baik antara anak dan orang tua berkontribusi pada kesehatan mental yang lebih baik. Kita harus terbuka untuk mendengarkan perspektif orang tua, karena mereka juga memiliki pengalaman hidup yang berharga. Dengan memahami sudut pandang mereka, kita bisa menemukan jalan tengah dalam hubungan. Dalam melakukan ini, kita tidak hanya memperbaiki hubungan tetapi juga membuka diri untuk menerima berkah dari Allah. Ketujuh, ungkapan, "Aku menyesal memiliki orang tua seperti kamu," adalah pernyataan yang sangat menyakitkan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan hendaklah berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Menyesali keberadaan orang tua adalah bentuk ketidaksyukuran terhadap nikmat yang telah diberikan. Hadits menyatakan, "Berbuat baiklah kepada ibu bapakmu, niscaya rezekimu akan diluaskan." Hadits riwayat Bukhari, mengingatkan kita akan pentingnya berbuat baik. Kalimat tersebut bisa menyebabkan luka emosional yang mendalam dan merusak ikatan keluarga. Dalam pandangan Sufi, cinta dan rasa syukur kepada orang tua adalah fondasi dari kehidupan spiritual yang sehat. Mengatakan, menyesal, adalah bentuk penolakan terhadap segala pengorbanan yang telah dilakukan orang tua. Ibn Hajar dalam Fathul Bari menekankan bahwa durhaka kepada orang tua dapat menutup pintu rezeki. Ini menunjukkan bahwa mengungkapkan penyesalan akan membawa dampak buruk bagi kehidupan kita. Ungkapan ini bukan hanya merusak hubungan, tetapi juga menghalangi doa dan keberkahan. Setiap kali kita merasa menyesal, kita harus mengingat kembali segala hal baik yang telah dilakukan orang tua. Dalam ajaran Sufi, pengakuan atas kesalahan dan permohonan maaf kepada orang tua adalah langkah penting dalam spiritualitas. Ketika kita berdoa dan meminta maaf, kita membuka diri untuk mendapatkan berkah dari Allah. Mengucapkan kata-kata negatif tidak akan mengubah situasi, tetapi justru akan menambah masalah. Kita harus berusaha untuk berbicara dengan penuh kasih dan rasa hormat. Dalam penelitian, menunjukkan rasa syukur kepada orang tua berkontribusi pada kesehatan mental yang lebih baik. Ungkapan positif akan menarik energi positif ke dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita jaga lisan dan hati kita ketika berbicara dengan orang tua. Dengan mengungkapkan cinta dan penghargaan, kita menguatkan ikatan emosional dan spiritual. Dalam melakukan ini, kita tidak hanya menjaga hubungan tetapi juga membuka jalan bagi rezeki yang lebih luas. Kedelapan, ungkapan, "Lebih baik kau tidak ada," adalah pernyataan yang sangat menyakitkan bagi ibu. Dalam Al-Quran, Allah memperingatkan kita, "Dan manusia itu adalah makhluk yang lemah, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Kalimat ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap semua pengorbanan dan cinta orang tua. Hadits yang menyatakan, barang siapa yang ingin rezekinya diperluas dan umurnya diperpanjang, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadits riwayat Bukhari, mengingatkan kita akan pentingnya hubungan baik. Ungkapan ini menciptakan jarak yang besar antara kita dan keberkahan yang seharusnya kita terima. Dalam pandangan Sufi, setiap kata yang kita ucapkan membawa dampak, baik secara spiritual maupun fisik. Ketika kita mengucapkan kalimat itu, kita sedang menutup diri dari doa dan kasih sayang yang bisa mengalir kepada kita. Ibn Hajar menjelaskan bahwa setiap anak yang durhaka akan terhalang dari rahmat Allah. Dalam tradisi Islam, menjaga hubungan baik dengan orang tua adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menghargai orang tua merupakan bentuk penghormatan kepada tradisi dan nilai-nilai keluarga. Mengungkapkan kata-kata negatif seperti ini hanya akan membawa penyesalan di kemudian hari. Dalam kehidupan, penting untuk mengingat kembali semua pengorbanan yang telah dilakukan orang tua. Rasa syukur harus lebih mendominasi pikiran dan perkataan kita. Dalam konteks ini, komunikasi yang baik dengan orang tua adalah kunci dari keberkahan hidup. Dengan berbakti, kita tidak hanya mendapatkan cinta dan dukungan tetapi juga doa dari mereka. Ketika kita mengungkapkan cinta, energi positif akan mengalir ke dalam hidup kita. Sebaliknya, kata-kata negatif seperti, "Aku ingin kau pergi," bisa mengakibatkan penutupan pintu rezeki. Oleh karena itu, penting untuk menjaga lisan dan hati kita ketika berbicara dengan orang tua.
Dalam setiap tindakan kita terhadap mereka, harus senantiasa tercermin rasa hormat dan cinta yang tulus. Dengan cara ini, kita tidak hanya menjaga hubungan tetapi juga menarik berkah ke dalam hidup kita. Kesembilan, ungkapan, "Kau hanya beban bagiku," adalah kalimat yang sangat menyakitkan bagi seorang ibu. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya." Quran Surat Luqman ayat 14. Pernyataan ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap pengorbanan dan cinta yang telah diberikan oleh orang tua. Hadits menyatakan, sungguh, ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Hadits riwayat Tirmidzi memperkuat pentingnya menghormati orang tua. Setiap orang tua berjuang keras untuk membesarkan anak-anak mereka, dan pernyataan ini menghancurkan semangat mereka. Dalam tradisi Sufi, memahami bahwa orang tua adalah anugerah merupakan langkah penting dalam spiritualitas. Kita perlu mengingat bahwa setiap kata yang kita ucapkan membawa dampak pada hubungan kita dengan orang tua. Ketika kita mengucapkan kata-kata negatif, kita menutup diri dari keberkahan yang bisa kita terima. Ibn Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa memutus hubungan dengan orang tua bisa menutup pintu rezeki. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga lisan dan hati kita ketika berbicara dengan mereka. Dengan berbuat baik kepada orang tua, kita tidak hanya mendapatkan kasih sayang tetapi juga doa dari mereka. Dalam pandangan psikologi, kata-kata positif dapat meningkatkan kesehatan mental kita dan orang tua. Kita harus terbuka untuk mendengarkan perspektif orang tua, karena mereka memiliki pengalaman hidup yang berharga. Dalam setiap pertengkaran atau perbedaan pendapat, penting untuk mengingat siapa yang telah membesarkan kita. Ketika kita mengungkapkan cinta dan penghargaan, kita menguatkan ikatan emosional dan spiritual. Dalam tradisi Islam, menjaga hubungan baik dengan orang tua adalah bagian dari ibadah. Menghargai orang tua juga merupakan bentuk penghormatan kepada nilai-nilai keluarga. Dengan mengungkapkan rasa syukur, kita bisa membuka jalan bagi rezeki yang lebih luas. Dalam melakukan ini, kita tidak hanya menjaga hubungan tetapi juga membuka pintu berkah dari Allah. Setiap kali kita merasa kesal, penting untuk menahan diri dan berbicara dengan penuh kasih kepada orang tua. Kesepuluh, ungkapan, "Aku tidak akan memaafkanmu," adalah kalimat yang bisa menghancurkan hubungan antara anak dan orang tua. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu berkata kepada mereka perkataan, 'Ah,' dan janganlah kamu membentak mereka." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Kalimat ini adalah bentuk penolakan untuk memberi maaf yang bisa berakibat fatal dalam hubungan keluarga. Hadits menyatakan, barang siapa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka dia telah membuka pintu surga dan rezeki. Hadits riwayat Ahmad. Kita perlu menyadari bahwa memaafkan adalah tindakan yang mulia dan mendatangkan keberkahan. Dalam pandangan Sufi, memaafkan orang tua dan merendahkan diri kepada mereka merupakan salah satu jalan untuk membuka pintu rezeki. Dalam ajaran Islam, tidak ada tempat untuk kebencian dan dendam terhadap orang tua. Ibn Arabi mengajarkan bahwa cinta kepada orang tua adalah jalan menuju cinta kepada Tuhan. Ketika kita menolak untuk memaafkan, kita sedang menutup diri dari keberkahan yang seharusnya kita terima. Setiap kali kita merasa sakit hati, penting untuk mengingat kembali semua pengorbanan orang tua. Dalam tradisi Islam, hubungan baik dengan orang tua adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mengingat kebaikan mereka dapat membantu kita untuk lebih mudah memaafkan. Kata-kata yang menyakitkan hanya akan membawa penyesalan di kemudian hari. Dalam penelitian, menunjukkan rasa syukur kepada orang tua berkontribusi pada kesehatan mental yang lebih baik. Ungkapan positif akan menarik energi positif ke dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita jaga lisan dan hati kita ketika berbicara dengan orang tua. Dalam setiap tindakan kita terhadap mereka, harus senantiasa tercermin rasa hormat dan cinta yang tulus. Dengan cara ini, kita tidak hanya menjaga hubungan tetapi juga membuka jalan bagi rezeki yang lebih luas. Dalam melakukan ini, kita akan menemukan kedamaian dan keberkahan dalam hidup kita. Memaafkan adalah langkah penting dalam memperbaiki hubungan dan mendatangkan rahmat dari Allah.
Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.